Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Afwan ya, ini kameranya nggak ada gitu, jadi mungkin buat suara aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali hadir di kelas diskusi dan konsultasi bersama Bapak Dendi. Salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang semoga senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Amin. Bapak Dendi Ardiananto selaku pemateri pada malam hari ini, serta audiens, Bapak, Ibu, Saudara, dan Sobat Gifter semuanya, yang semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pada malam ini kita kembali dalam acara diskusi dan konsultasi bersama Bapak Dendi, yaitu kali ini dengan tema yang gak di voting lagi nih. Jadi tema yang kita ambil pada malam hari ini yaitu nyeri pinggang dengan metode spin energi. Nah, masih sama seperti malam-malam sebelumnya juga, rules pada malam hari ini yaitu ada dua. Yang pertama penjelasan mengenai nyeri pinggang yang akan dijelaskan oleh Bapak Dendi Ardiananto. Kemudian dilanjutkan di sesi kedua yaitu tanya jawab gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang nanti menyimak mungkin masih ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di sesi kedua. Nah, baiklah tanpa mengulur-ulur waktu lagi, mari kita siapkan mata dan telinga, alat tulis dan buku catatan. Ambil posisi yang nyaman. Kita mulai kelas ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di sesi pertama, mari simak sampai habis dan kepada Bapak Dendi kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Zaki. Malam ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing lagi ya tentang satu metode pengobatan yang memiliki efektivitas yang sangat baik ya. Kemudian juga sudah banyak testimoni dan mudah dilakukan oleh teman-teman gitu. Nah, malam ini kita fokusnya suara aneh terdengar ya? Alhamdulillah kedengaran Pak. Aman ya? Ya, aman ya, oke, alhamdulillah. Jadi malam ini kita malam ini fokus ke ini sakit pinggang. Kemarin kan sakit lutut, kemudian ini juga sakit pinggang itu penyakit yang banyak ditemukan ya khususnya di ibu-ibu karena memang proses uh, proses mengandung itu membutuhkan banyak kalsium ya, sehingga pada saat di usia lanjut seperti itu mudah sekali terkena sakit di area punggung. Nah, mungkin kita langsung aja ya share screen. Oke. Oke. Iya, sebelumnya alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillah. Oke, kita mulai dulu dengan udah terlihat ya share screen saya ya? Sudah Pak. Oh, bisa itu. Oke. Nah, ini malam ini kita akan membahas tentang
melakukan pengobatan ya untuk rasa nyeri yang ada di pinggang. Nah, sebelum masuk ke kita akan bahas dulu tentang sebentar ya tentang itu kemudian apa penyebabnya, terus bagaimana struktur dari tulang belakang yang uh, nah ini biografi seperti itu. Kemudian uh, bergabung dalam satu wagif ya, jadi satu gifter, satu ilmu, salah satunya sujok yang ada yang bentuk agak kita bentuk untuk sebagai sebuah usaha meluaskan kebaikan terutama di bidang wellness itu, di bidang holistic wellness. Nah, kita adakan pelatihan-pelatihan juga besok insya Allah. Saya ke tempatnya Bu Rukoyah nih ke Jogja. Nah, apa namanya, saya akan mengajarkan spin terapi ke di Jogja itu dengan Pak Komi juga, dengan teman-teman yang ada di Jogja. Kemudian bakti sosial juga kita lakukan di mana setiap hari Rabu, kemudian akademi gifter dan pelatihan dan juga pembentukan trainer-trainer dari gift ini. Nah, ini setiap minggu saya selalu ingatkan lagi bahwa Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, di mana tidak hanya kita bisa sempurna tangan, kaki seperti itu, tapi juga ada sistem dalam tubuh kita yang dapat memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan di situ di dalam sistem sistem yang memperbaiki dirinya sendiri disematkan juga satu sistem alarm tubuh, di mana pada saat kita merasakan rasa sakit atau rasa nyeri atau rasa tidak nyaman lainnya di tubuh kita, maka itu berarti ada permasalahan tubuh kita. Bisa dibayangkan kalau misalnya tidak tersematkan uh, sistem alarm tadi, maka apabila terjadi tubuh kita akan hancur dengan sendirinya tanpa ada isyarat-isyarat seperti itu. Nah, ini yang kita pelajari malam ini adalah uh, untuk bisa melakukannya di rumah, cepat hasilnya, murah biayanya, karena memang apalagi spin ini bisa digolongkan sebagai pengobatan yang tanpa menggunakan alat seperti itu. Kemudian juga aman tanpa efek samping. Dan ini 5 ini adalah satu pengobatan yang dibilang saat ini memiliki kekuatan yang kekuatan dan testimoni yang sudah banyak. Nah, teman-teman, insya Allah dengan yang hadir dalam sharing session ini bisa melakukan semuanya di rumah, dan juga bisa, harapannya bisa membantu orang lain, orang-orang terdekat atau keluarga seperti itu. Nah, ini yang metode pengobatan ini, yaitu Profesor Park Ji-woo, seorang akupunturis yang berbangsaan Korea. Kemudian dia juga mengajar di universitas-universitas ya. Kemudian dia salah satu muridnya adalah Madam Mohinder Kaur, juga adalah seorang gold medalist trainer, jadi trainer terbaik di dunia. Nah, saya belajar dengan apa? Saya belajar langsung dengan Madam Mohinder Kaur ini, dan buat teman-teman yang ikut sharing session ini maka mengetahui dari mana ilmu ini, sehingga bisa mendapatkan berkah yang lebih baik ya, seperti itu. Jadi kita masuk, apakah nyeri pinggang itu? Nyeri sendiri adalah sebuah perasaan yang tidak nyaman yang umumnya disebabkan oleh rangsangan yang kuat atau merusak pada area punggung bagian bawah atau samping. Jadi pinggang itu adalah bagian bawah, dia di bawah diafragma.
biasa kita sebutnya dengan low back pain atau sakit di tulang belakang yang bagian bawah seperti itu. Nah, rasa nyeri ini bisa di tulangnya atau juga bisa di kanan kirinya. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Nah, ini penyebab rasa nyeri sendiri adalah yang pertama cedera, kedua adalah gangguan yang terjadi pada tulang belakang, dan yang ketiga memang karena ada penyakit di situ. Nyeri pinggang karena cedera. Nah, gangguan nyeri pinggang ini bisa terjadi apabila uh, apa namanya kita melakukan suatu aktivitas yang berlebih atau bisa juga dibilang melampaui jangkauan dari si tulang belakang itu sendiri, sehingga akan timbul rasa nyeri di situ, rasa sakit situ karena ada yang tidak yang bermasalah di ter atau juga bisa sakit otot di situ. Oke, bisa terjadi karena infeksi, masalah tulang belakang. Nah, ini yang terjadi apabila gangguan terjadi di tulang belakang, kemudian ada saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus gitu. Ya, ada penonjolan dari bantalan cairan membran cairan tulang belakang. Nah, itu menghimpit menekan si saraf. Nanti gambarnya saya jelasin. Kemudian ada pengikisan bantalan tulang belakang akibat proses penuaan. Nah, itu biasanya terjadi secara alami ya, atau juga bisa terjadi karena kecelakaan, itu juga bisa terjadi. Jadi bantalan tulang belakangnya menjadi terkikis atau berkurang cairannya. Penyempitan ruas tulang belakang atau stenosis spinal itu juga bisa terjadi. Kenapa? Jadi si tulang belakang itu ada salah satu ruasnya yang dia menjadi menyempit. Itu juga bisa menyebabkan gangguan tulang belakang. Kemudian cedera tulang belakang akibat terbentur atau kecelakaan, kelainan pada lengkung tulang belakang seperti skoliosis, kifosis, lordosis. Nah, itu juga mempengaruhi uh, nyeri di pinggang tadi ya. Kemudian spondylolitesis itu dia apa namanya uh, radang yang terjadi di jarak antara tulang-tulang belakang itu. Oke. Nah, kemudian nyeri pinggang karena penyakit itu bisa juga terjadi. Jadi kalau tulang belakang ciri-cirinya biasanya dia uh, di tengah ya, benar-benar. Sedangkan kalau bukan karena tulang belakang atau karena penyakit yang lain bisa di kiri atau di dua-duanya seperti itu. Itu adalah satu 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 tonjolan. Ada sesuatu yang tumbuh di rahim itu bisa mempengaruhi menyebabkan sakit di pinggang ya, seperti itu. Infeksi ginjal, nah ini bisa terjadi infeksi atau bahkan sampai ke batu ginjal seperti itu. Nah, karena efek asam urat atau kurang minum, nah itu juga bisa terjadi infeksi ginjal di situ. Pankreatitis, jadi pankreas yang meradang seperti itu. Batu ginjal bisa disebabkan juga karena asam urat. Endometriosis, untuk kaum wanita maka di rahim itu pada siklus bulanan terjadi penebalan dinding rahim ya. Nah, penebalan dinding rahimnya itu normalnya terjadi di dalam rahim, namun kalau misalnya terjadi metriosis ini, maka terjadi penumbuhannya di luar rahim, sehingga itu menjadi hal yang uh, kalau tidak
ketahui dan diambil tindakan cepat, maka bisa menyebabkan uh, macam-macam ya, seperti kanker atau hal yang lain seperti itu. Kemudian usus buntu juga, usus buntu ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, maka kalau misalnya ada rasa nyeri di bagian depan pada saat kita ngangkat kaki kita, kita lipat ke arah depan yang sebelah kanan, biasanya kalau ada usus buntu yang radang usus buntu, maka akan timbul rasa sakit yang menusuk di situ. Kemudian kista ovarium, yaitu kista yang tumbuh di ovarium. Nah, ini adalah penyebab nyeri pinggang yang bisa disebabkan karena penyakit. Nah, ini kita bahas tentang tulang belakang, Pak. Yang tadi saya ceritakan. Jadi tulang belakang kita terdiri dari susunan berbagai macam bentuk tulang rapi, kemudian diantaranya dibatasi dengan membran yang berisi cairan seperti itu, yang gunanya agar pergerakan dari si tulang belakang itu tidak menyakitkan atau tidak mengurangi gesekan di antara tulang-tulang belakang tersebut. Nah, tulang belakang dibagi menjadi 5 bagian nih. Yang pertama adalah cervical atau tulang leher, berjumlah 7 bagian, 7 ruas. Kemudian tulang punggung atau gini, itu ada 12 jumlahnya. Nah, tulang leher itu gunanya untuk menyangga kepala. Sehingga apabila ada permasalahan di tulang leher, maka sering terjadi pusing atau efek yang lain karena tugasnya dia betul-betul menyangga kepala dan otak. Bentuk otak kita massa otak kita besar seperti itu, maka cervical ini harus kokoh ya, dan juga dia ada perpanjangan di kanan kirinya sebagai support untuk kan si apa si tulang leher tadi agar tidak. Nah, kemudian tulang punggung ini itu 1 sampai 12 itu jadi ada tulang yang maju ke depan gunanya, jadi itulah bar biar tulang seperti itu. Lembar ini terdiri dari 5 ruas, kemudian sakrum terdiri dari 5 ruas juga, dan koksik. Nah, sakrum dan koksik ini tidak seperti tulang belakang yang lainnya, dia lebih ke lebih jarak jarak diantaranya lebih dempet, lebih sempit ya jaraknya, sehingga memang terlihat seperti bergabung. Lanjut lagi. Nah, kondisi tulang belakang. Jadi kalau kita lihat dari komunikasi tubuh, tulang belakang ya, selain dia untuk menyokong dari tubuh kita agar tegap, ternyata di tulang belakang itu tersimpan 10 saraf yang akan mensupport tubuh tulang bawahnya itu, tentang lagi ada lambung dan organ-organ lainnya ya. Jadi apabila terjadi permasalahan di tulang belakang atau tadi ada kita sebut dengan saraf kejepit di situ, maka fungsi dari organ yang ada di depannya akan menjadi tidak bekerja dengan normal, sehingga dapat menyebabkan sakit yang selama saraf itu tidak diperbaiki, maka itu akan berkepanjangan dan bisa menimbulkan efek yang kurang nyaman ya, seperti itu.
Nah, untuk yang di belakang, untuk tadi yang tulang pinggang tadi, mereka di tulang pinggang tadi yang disupport oleh tulang pinggang tadi adalah saluran pencernaan, sistem pencernaan seperti usus besar ada di situ, kemudian juga apa namanya, ginjal itu juga disupport oleh tulang belakang yang di bagian pinggang, kemudian bladder itu kantung kemih, dan juga semua organ seksual itu terjadi di tulang belakang. Maka apabila terjadi permasalahan di situ, maka organ-organ inilah yang terganggu. Bahkan juga kalau misalnya ada nanti kita bahas mungkin saatnya tentang kesuburan seperti itu, maka tulang belakang ini juga harus kita periksa ya. Oke. Nah, kemudian di bagian pinggang itu selain tadi tulang ada juga sistem otot. Nah, sistem otot ini bisa teman-teman lihat di samping itu, yang warna orange dengan warna merah itu yang di tengah, yang warna orange kemudian warna merah itu adalah otot yang mensupport dari area pinggang. Nah, apabila terjadi permasalahan di otot ini, maka juga akan dapat menyebabkan sakit pinggang itu ya. Oke, kemudian gambar yang di sebelahnya ini adalah anatomi dari tulang belakang, tulang pinggang ya khususnya. Normalnya dia tersusun dengan rapi. Yang warna kuning itu adalah saraf ya, pusat saraf, simpul saraf dari tulang belakang dari masing-masing organ tadi yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, normalnya dia tersusun rapi dengan bantalan-bantalan yang berwarna putih yang ada di antara tulang-tulang seperti itu. Nah, namun karena kondisi tertentu, maka bantalan tadi, disk yang kita bisa bilangnya disk ya, disk tadi terjadi kerusakan. Jadi ada mungkin robek atau dia meleset seperti itu, sehingga bagian dalamnya itu menjadi keluar dan menekan simpul saraf tulang belakang. Nah, yang tertekan itu komunikasinya menjadi kurang lancar sehingga terjadi tidak bisa bekerja dengan optimal, di mana saraf yang terjepit itu, maka organ yang dipengaruhi oleh saraf tersebut akan menjadi tidak normal. Nah, ini gambaran terjadinya saraf kejepit ya, itu. Nah, kemudian ada beberapa kasus memang penyakitnya terjadi karena ada saraf kejepit di bagian pinggang. Namun efeknya bisa sampai ke bagian kaki, mulai dari paha sampai ke kaki ya, seperti itu. Nah, biasanya biasanya sakitnya itu menjalar dari paha, dari bokong ya, bokong ke paha, kemudian terus ke arah bawah. Nah, ini tadi gambaran yang terjadi, bagaimana terjadinya saraf yang terjepit. Oke. Kita lanjut. Nah, ini gejala-gejala dari sakit pinggang. Pertama, pinggang terasa pegal, kaku, atau seperti ditusuk. Nyeri menjalar dari pinggang sampai ke bokong sampai kaki, itu kalau misalnya kasus saraf ya, saraf yang terjepit. Nyerinya juga bisa menjalar dari pinggang ke selangkangan atau alat kelamin. Tadi saya jelaskan bahwa ada ruas tulang belakang yang sarafnya itu mengontrol sistem reproduksi manusia. Kemudian sulit bergerak dan berdiri tegak karena nyeri di pinggang.
sakit kadang memburuk di malam hari atau saat duduk terlalu lama. Nah, ini duduk juga, posisi duduk juga harus diperhatikan ya, karena banyak kasus terjadi karena terlalu banyak duduk dan duduknya tidak tegak tapi miring ke kanan atau miring kiri. Kemudian sakit terasa memburuk saat menunduk, mengangkat beban berat atau berjalan. Itu. Nah, yang sampai tingkat tinggi adalah bila tungkai terasa lemah atau mati rasa. Nah, ini tergantung dari letak saraf yang terjepit. Bisa sebelah kanan aja, bisa hanya sebelah kiri aja, atau bisa dua-duanya. Tadi teman-teman udah lihat anatomi dari tulang belakang itu, maka kalau misalnya dia menjepitnya di kanan, maka bagian kanan yang sakit. Apabila dia menjepit kiri, maka bagian kiri yang sakit. Itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan apabila terjadi gejala-gejala seperti ini. Sakit pinggang kemudian muncul dengan demam. Nah, ini teman-teman harus hati-hati dan juga teman-teman harus cepat untuk bisa ngontrol ke dokter atau rumah sakit. Paha mati rasa, itu salah satu efek dari saraf kejepit ya. Tungkai terasa lemah, bahkan sampai lumpuh seperti itu. Pinggang sakit saat batuk atau buang air kecil. Pinggang sakit saat batuk atau buang air kecil ini bisa tanda-tanda dari ginjalnya bermasalah. Gangguan buang air kecil dan gangguan buang air besar itu bisa juga dari ginjalnya ataupun dari tadi saraf yang mensupport dari sistem pencernaan atau usus besarnya. Berat badan naik atau malah turun drastis. Ini yang perlu diperhatikan bila terjadi sakit, namun sakit pinggang dan disertai dengan tanda-tanda seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang cara terapinya seperti apa. Cara terapinya pertama merubah mindset, kedua terapi gift, dan tiga terapi herbal. Nah, mungkin saya bahas di Zoom yang berikutnya ya. Jadi teman-teman bisa ganti Zoom saat ini. Nanti kita ketemu lagi di Zoom, di link Zoom yang kedua ya. Silahkan diklik.